Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik representatif yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan saya membuat video penjelasan kali ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, Ibu Hajrah Rasmita Ngembah. Nah, sebelum saya menjelaskan dua teknik representatif tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bayhaqi dengan stambuk F551 18071. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menjelaskan teknik tersebut. Nah, teknik yang pertama yang akan saya jelaskan yakni operational research, dan teknik kedua yang nantinya akan saya jelaskan yakni probability. Oke, langsung ke teknik pertama. Nah, apa sih itu operation research? Jadi, operation research itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Jadi, penerapan teknik ini banyak terdapat pada usaha inventarisasi. Oke. Kemudian terdapat 3 jenis klasifikasi model dalam operational research. Nah, yang pertama model matematik, yang kedua model analog, dan yang terakhir yang ketiga model ikonik. Nah, pada model matematik biasanya model ini menggunakan simbol-simbol pada matematika dalam penggunaannya. Nah, ada dua model matematik. Yang pertama model probabilistik, yaitu yang membahas sesuatu yang tak pasti. Contohnya seperti apakah hari ini akan hujan? Kan jawaban seperti itu belum pasti karena hari ini kemungkinan besar tidak akan hujan. Nah, yang kedua model deterministik. Nah, model deterministik ini membahas mengenai sesuatu yang sudah pasti. Contohnya kayak 5 tambah 5, 10 kali 10. Nah, 5 tambah 5 ini memiliki perhitungan yang hasilnya sudah pasti 10. Nah, sedangkan 10 kali 10 apabila dihitung memiliki hasil yang pasti yakni 100. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, model analog. Jadi, model yang kedua ini mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya seperti jam tangan. Nah, pada jam tangan terdapat 3 buah jarum. Nah, jarum pendek, jarum panjang, dan jarum kecil yang sering berputar. Nah, tujuan dari adanya jarum tersebut untuk menunjukkan keterangan waktu. Nah, pada jarum panjang menunjukkan keterangan menit, jarum pendek menunjukkan keterangan waktu jam, dan jarum kecil yang sering berputar itu menunjukkan keterangan waktu detik atau second. Nah, yang ketiga model ikonik. Jadi, model ikonik itu merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada. Nah, contoh dari model ikonik ini sendiri berupa pulpen, pensil, dan lain-lain. Nah, model ikonik ini sendiri dapat dilihat atau diobservasi, juga dapat disentuh atau diraba, dan juga dapat dijelaskan. Akan tetapi, model ikonik ini tak dapat dimanipulasi. Nah, kemudian terdapat juga 5 jenis tahapan dalam operation research, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, di mana kita menggambarkan suatu permasalahan yang kita hadapi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membentuk model matematis dengan tujuan permasalahan tersebut lebih mudah dimengerti dan lebih jelas agar dapat menemukan masalah yang terkait. Nah, yang ketiga, mencari masalah. Nah, alat analisa pada riset operasi nantinya dipilih. Nanti alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, yang keempat, menguji atau memvalidasi model. Nah, proses pengecekan tersebut apakah dapat mencerminkan dari apa yang kita wakili? Nah, tentu saja, karena model ini difungsikan sebagai dasar pengujian validasi dengan membandingkan hasil masa lalu dengan masa kini, dan hasil yang dibandingkan itu harus sama. Nah, yang terakhir, melakukan keputusan. Nah, langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam pembuatan keputusan sangat penting dikarenakan pelaksanaan keputusan dapat memberikan kepastian bahwa masalah yang dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai operation research. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik probability ini sendiri. Nah, jadi teknik probability itu merupakan sebuah teori kemungkinan
yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasionalitas, hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan dalam mempelajari probabilitas ini sendiri terdapat 3 kunci utama yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama eksperimen, yang kedua hasil atau outcome, dan yang ketiga kejadian atau peristiwa. Nah, contoh dari ketiga kata kunci ini seperti eksperimen kita melakukan pelemparan dadu. Nah, hasil atau outcome dari pelemparan dadu itu berupa biji 1, biji 2, biji 3, dan lain-lain yang akan keluar. Nah, dari beberapa hasil tersebut itu disebut sebagai kejadian atau event. Nah, selanjutnya manfaat dari probability. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, probabilitas adalah sesuatu hal yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, eh, namun dalam penelitian, probability ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, yang kedua, dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Nah, menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis atau perkiraan sementara yang belum teruji kebenarannya, yang terkait tentang karakteristik populasi. Pada situasi ini, kita hanya mengambil atau menarik kesimpulan dari hipotesis tersebut, bukan berarti kejadian yang akan datang kita sudah ketahui apa yang akan terjadi nantinya. Kemudian yang terakhir, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampai hasil penelitian dari suatu populasi. Nah, setelah manfaat, terdapat pendekatan perhitungan probability. Jadi, ada 3 jenis pendekatan konsep yang dapat mendefinisikan probabilitas itu sendiri dan juga menentukan nilai-nilai probability itu sendiri. Jadi, pendekatan pertama yakni pendekatan klasik, di mana probabilitas diartikan sebagai hasil dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin menurut pendekatan klasik tersebut. Nah, sedangkan menurut pendekatan frekuensi relatif, probability ini diartikan sebagai proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang. Nah, jika kondisi stabil atau frekuensi relatif dari suatu hasil peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Nah, nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan. Sehingga nilai probabilitas itu nantinya merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir pendekatan subjektif atau personality approach. Nah, menurut pendekatan subjektif, probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja atau dugaan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini sedikit penjelasan mengenai 2 teknik representatif yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan apabila terdapat kesalahan kata atau menyinggung teman-teman, mohon dimaafkan. Saya juga manusia, sering khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.